Perang Rusia-Ukraina kini telah memasuki tahun keempat. Pertempuran masih berlangsung intens sepanjang garis depan dari utara sampai selatan Ukraina. Setiap hari tercatat ratusan bentrokan besar dan kecil dengan serangan artileri, drone, dan serangan udara yang terus dilancarkan kedua belah pihak. Front tempur utama yang paling banyak mendapat perhatian dunia adalah Donetsk, Kharkiv, dan Dnipropetrovsk. Masing-masing menjadi pusat benturan antara pasukan Ukraina dan Rusia. Memasuki tahun keempat konflik, karakter perang juga mengalami perubahan besar. Jika pada awal invasi pertempuran didominasi manuver cepat dan perebutan kota besar, kini perang berubah menjadi perang gesekan yang menguras sumber daya, logistik, dan daya tahan pasukan. Setiap kilometer, wilayah dipertahankan atau direbut dengan harga yang sangat mahal, baik dari sisi personel maupun peralatan tempur. Selain itu, teknologi modern memainkan peran yang semakin dominan. Drone pengintai, drone serang, dan sistem peperangan elektronik kini menjadi elemen penting di hampir setiap sektor front. Hal ini membuat medan perang menjadi jauh lebih transparan, namun sekaligus lebih mematikan bagi kedua belah pihak. Salah satu fokus terbesar konflik saat ini adalah di Donetsk, khususnya di sekitar Pokrovsk dan Mirnohrad. Di sana, pasukan Rusia terus melakukan serangan kuat dengan tujuan menembus pertahanan Ukraina dan mendapatkan kontrol penuh atas wilayah strategis ini. Meski Moskow mengklaim telah membuat kemajuan, pasukan Ukraina tetap bertahan di bagian utara Pokrovsk dengan pertempuran urban yang sangat sengit. Setiap harinya terjadi puluhan sampai ratusan bentrokan. Banyak dilakukan di sektor Pokrovsk dengan Rusia mencoba berbagai pendekatan ofensif. Di Mirnohrad, tekanan terus meningkat saat pasukan lawan mencoba mengerem jalur logistik pertahanan Ukraina, sehingga pertempuran di area ini menjadi lebih berat dan kompleks. Pokrovsk memiliki nilai strategis yang sangat tinggi karena menjadi simpul logistik dan jalur pergerakan pasukan di wilayah Donetsk Barat. Kontrol atas kota ini akan membuka peluang manuver lebih luas ke arah barat, sekaligus melemahkan sistem pertahanan Ukraina di kawasan sekitarnya. Sementara itu, Mirnohrad berada dalam posisi yang krusial sebagai penyangga. Pertempuran di kota ini seringkali terjadi dari jarak sangat dekat, dengan infanteri bergerak dari bangunan ke bangunan. Situasi tersebut menciptakan pertempuran yang lambat, melelahkan, dan sangat berbahaya, di mana setiap kesalahan kecil dapat berakibat fatal. Selain Donetsk, wilayah Dnipropetrovsk juga menjadi bagian dari garis depan perang. Pergerakan pasukan di wilayah ini menandakan konflik tidak hanya terjadi di zona selatan atau timur saja, tetapi juga semakin dekat ke wilayah yang sebelumnya jauh dari garis kontak utama. Hal ini memperlihatkan eskalasi dan perluasan operasi militer dalam beberapa bulan terakhir. Di utara, dekat Kharkiv, pasukan Ukraina juga melakukan serangan balasan dan menunjukkan kemajuan di beberapa sektor, seperti di sekitar kota Kupiansk, di mana Rusia dikabarkan sempat terjebak dan dikelilingi. Masuknya pertempuran ke wilayah Dnipropetrovsk memberikan dampak psikologis yang signifikan. Wilayah ini sebelumnya dianggap relatif aman dibandingkan Donetsk atau Luhansk. Kini, realitas perang semakin mendekat ke pusat-pusat industri dan logistik yang vital bagi Ukraina. Di sektor Kharkiv, dinamika pertempuran menunjukkan bahwa konflik ini tidak sepenuhnya bergerak satu arah. Ukraina masih mampu melancarkan serangan balasan terbatas, memanfaatkan celah di garis pertahanan lawan, serta menekan unit-unit Rusia di beberapa titik yang dinilai rentan. Laporan rutin militer Ukraina menunjukkan setiap harinya terjadi antara 140 hingga 170 bentrokan di sepanjang front, dengan tekanan musuh paling berat sering tertuju pada sektor Pokrovsk. Serangan udara, artileri shelling, dan penggunaan ribuan drone kamikaze menjadi ciri konflik modern ini. Teknologi yang mempercepat jeda
antara serangan dan respons di pangkalan pertahanan kedua belah pihak. Angka-angka ini menggambarkan betapa padat dan brutalnya medan perang saat ini. Tidak ada lagi garis depan yang benar-benar tenang. Bahkan, sektor yang relatif stabil pun tetap berada dalam jangkauan artileri, jarak jauh, dan serangan drone. Bagi para prajurit di lapangan, kondisi ini berarti tekanan konstan tanpa jeda. Rotasi pasukan menjadi semakin penting, begitu pula dengan kemampuan logistik untuk memasok amunisi, bahan bakar, dan peralatan medis di tengah serangan yang tidak pernah berhenti. Sementara perang terus berkecamuk di medan tempur, di sela konflik ada upaya diplomasi yang juga berjalan intens. Negosiasi antara Ukraina, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa masih berlangsung, dengan beberapa rencana damai diperbincangkan. Namun, banyak di antaranya menemui hambatan besar, terutama yang menyentuh isu wilayah dan jaminan keamanan. Beberapa proposal damai, termasuk gagasan gencatan senjata, berdasarkan garis depan saat ini. Namun mayoritas rakyat Ukraina menolak ide konsesi besar yang memberi keuntungan signifikan bagi Rusia. Diplomasi belum menghasilkan jalan keluar yang bisa membuat perang ini berhenti saat ini, sementara tekanan internasional terus mempengaruhi arah negosiasi. Perbedaan kepentingan dan tuntutan membuat jalur diplomasi berjalan sangat lambat. Ukraina menegaskan bahwa kedaulatan wilayah adalah garis merah yang tidak bisa ditawar, sementara Rusia tetap mengaitkan penghentian konflik dengan pengakuan atas wilayah yang dikuasainya. Di sisi lain, negara-negara Barat terus menimbang antara dukungan militer lanjutan dan risiko eskalasi yang lebih luas. Ketegangan ini menjadikan diplomasi sebagai proses panjang yang penuh kalkulasi politik dan strategis. Perang ini bukan sekadar pertempuran darat dan udara. Ini adalah konflik strategis, politik, dan psikologis yang melibatkan taktik militer canggih, ketahanan pasukan, serta tekanan diplomasi global. Untuk kalian yang mengikuti berita ini secara mendalam, penting memahami bahwa setiap klaim kemenangan atau kemajuan di garis depan harus dilihat dari berbagai perspektif sumber karena situasi terus berubah dari hari ke hari. Dan seringkali klaim di satu sisi tidak langsung tercermin di lapangan. Apa yang terjadi di Ukraina hari ini adalah gambaran perang modern yang kompleks, di mana keputusan di ruang diplomasi sama pentingnya dengan pertempuran di parit-parit depan. Informasi ini berasal dari sumber laporan terbuka dan media internasional. Situasi di lapangan dapat berubah sewaktu-waktu, dan klaim dari setiap pihak belum tentu dapat diverifikasi secara bersamaan.